Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Rido Kensu ya. Kembali lagi di channel saya setelah sekian purnama saya tidak membuat video karena saya bingung juga mau bikin video apa karena sudah banyak sekali video-video edukasi yang ada di YouTube tentang Jepang. Jadi saya sedikit kehabisan akal gitu untuk membuat video apa. Tapi pagi ini karena sampah saya masih banyak sekali, saya jadi berpikiran untuk membuat video tentang bagaimana membuang sampah di Jepang, bagaimana cara membuang sampah di Jepang ya. Jadi sekarang kita langsung aja membersihkan sampahnya dan juga membuat sampah. Ini adalah sampah saya yang akan saya bersihkan. Oke. Nah, jadi ini adalah plastik sampah yang ada di Jepang. Jadi perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa sebelum membuang sampah yang ada di Jepang, teman-teman juga harus membeli plastik sampah sesuai prefektur dan daerahnya masing-masing. Karena setiap prefektur dan daerah itu berbeda-beda plastik sampahnya. Jadi sebelum teman-teman membuang sampah, teman-teman harus memperhatikan plastiknya juga. Ya, contohnya seperti ini. Ini di daerah saya yaitu di Shiga di kota Yasu, plastiknya itu pink seperti ini. Nah, di sini ada bacaannya Moeru Gomi Shitei Bukuro. Jadi ini plastik Moeru Gomi ya, atau yang bisa didaur ulang gitu ya. Nah, di sini ada tulisannya juga nama kotanya ya dan daerah. Jadi ini Yasushi, tinggalnya di Yasu gitu ya. Tempat sampah plastik sampah di Yasu itu seperti ini. Jadi teman-teman harus memperhatikan plastiknya terlebih dahulu. Jangan sampai teman-teman salah membeli plastik gitu ya. Nah, ini adalah plastiknya. Plastiknya itu berwarna pink, ini khusus untuk di kota Yasu saja. Jadi setiap daerah itu berbeda-beda dan warnanya juga berbeda-beda gitu ya. Ada yang warna hijau, ada yang warna pink juga gitu. Jadi macam-macam. Nah, oke. Selain itu, teman-teman harus ingat bahwa di plastik Moeru Gomi itu jangan dimasukkan botol dan juga kaca gitu ya, atau beling-beling sebagainya, karena itu akan merepotkan si tukang sampah yang ada di Jepang. Dan jika sekitaran Anda itu tegas, Anda bakal kena tegur suatu saat nanti gitu ya. Nah, dan juga ya dan juga nah, ini nih contohnya begini nih, kayak botol nih. Saya sudah memisahkan botol untuk dibuang di tempat sampah yang ada di Jepang. Nah, botol-botol ini nanti di tempat sampah itu ada tempat khusus botol. Jadi sebelum kalian membuang sampah yang ada di Jepang, kalian itu harus memperhatikan sampah merugomi, sampah botol-botolan, sampah beling-belingan itu harus dipisah masing-masing sampah tersebut ya. Nah, jadi beginilah. Jadi kita sekarang langsung saja ke tempat sampahnya untuk melihat di sana. Dan juga saya akan memberitahukan bagaimana caranya membuang sampah di Jepang. Mohon maaf apabila suara saya gelagapan karena saya masih belajar, jadi ya maklumi saja. Nah, oke teman-teman, jadi sekarang saya akan menuju tempat sampah yang ada di Jepang. Ayo gaskeun, kita membuang sampah. Ya, jadi seperti itu. Nanti kita lihat saja di sana dan saya akan memberitahukan bagaimana tata cara membuang sampah di Jepang. Ya, simak terus videonya, jangan terlewatkan. Karena ini salah satu hal penting yang harus kita pahami jika kita tinggal di Jepang. Menurut saya sedikit ribet karena ya mau bagaimanapun di Jepang adalah mempunyai peraturan yang sangat
ketat karena negaranya yang sangat bagus gitu ya. Nah, oke, sebentar lagi saya akan sampai ke pembuangan sampah yang ada di sekitaran apartemen saya. Nah, yang perlu teman-teman sekalian perhatikan adalah, nah ini, kalian harus paham jenis-jenis sampah gitu ya. Di sini ada sampah koran, sampah baju, sampah botol, dan macam-macam. Nanti kalian setelah sampai Jepang harus mempelajari ini agar tidak ada kesalahpahaman atau ketidaktahuan tentang sampah. Karena tentang sampah ini sedikit fatal gitu ya. Nah, ini ada juga penjelasan tentang sampah-sampah botol yang tidak boleh disatukan dengan sampah-sampah moeru gomi. Di sini ada penjelasannya juga. Nah, ini juga sampah-sampah berat seperti setir motor atau meja. Nah, kalau sampah-sampah seperti ini itu harus membeli cap stempel gitu. Kalian harus membayar sebelum membuang sampah-sampah seperti ini. Karena sampah-sampah seperti ini cenderung lebih susah dibuang atau didaur ulang. Jadi kalian itu harus membayar stempel agar bisa diproses pembuangannya gitu ya. Sekarang saya sudah ada di tempat sampah yang di sekitar sekitar apartemen saya. Nah, inilah tempat sampahnya. Nah, yang pertama yang sudah saya bilang tadi, di sini adalah tempat sampah untuk moeru gomi. Moeru gomi ya. Sampah dapur juga bisa disatukan di sini. Jika sampah dimasukkan ke dalam kantong selain yang ditetapkan oleh Kota Yasu ataupun tidak dipisahkan jenisnya, maka sampah tersebut tidak akan diambil katanya tuh. Nah, karena di sini orang Indonesia sangat banyak sekali, jadi di sini dikasih petunjuk bahasa Indonesia agar orang Indonesia tidak salah membuang sampah. Nah, jadi saya akan membuang di sini. Nah, untuk sampah-sampah ini, sepatu, topi, bantal juga bisa dibuang di sini ya, teman-teman. Nah, sesuai yang tadi saya bilang, nah, ini adalah sampah-sampah botol. Jadi teman-teman bisa membuang sampah botol di sini. Tapi harus diingat oleh teman-teman bahwa botol itu harus dipisahkan botolnya dengan tutupnya sebelum kalian membuang. Nanti saya buang gitu ya. Nah, di sini adalah tempat sampah untuk kaleng-kalengan tuh. Berbeda-beda kawan. Jadi nggak semua satu kotak itu satu gitu. Enggak, di sini itu harus dipisah-pisah gitu. Nah, di sini juga sampah-sampah botol atau yang tidak bisa didaur ulang gitu. Seperti botol kosong, ya teman-teman bisa baca sendiri nih. Ini adalah contoh yang buruk, tolong dipisahkan. Botol plastik, botol kaca itu harus dipisahkan tuh. Di sini korek api gas. Nah, jadi semua tempat sampah pasti seperti ini gitu ya. Dimanapun di kota Jepang pasti seperti ini. Nah, ini ada jadwalnya di sini. Misalkan hari ini nih, hari Jumat tanggal 1 moeru gomi tuh. Terus ini hari Minggu hari Senin di sini sampah botol-botolan begitu tuh. Nih di sini tanggal 19 itu ada koran-koran gitu ya. Nah, tapi karena saya di apartemen, tapi karena saya tinggal bersama-sama ya di sini. Jadi di sini tuh udah ada yang ngelola sampahnya. Jadi kita bebas buang kapan saja. Nah, karena di sini tuh ada yang ngelolanya. Kalau misalkan teman-teman itu tinggalnya di sendiri, nggak ada yang ngelola, teman-teman itu harus tahu jadwal-jadwal yang tadi agar si tukang sampah di sini itu bener ngambilnya gitu. Kalau misalkan teman-teman itu salah jadwal, walaupun teman-teman masukin ke tempat sampah yang ada di sekitaran apartemen teman-teman,
sampah teman-teman nggak bakal diambil karena bukan jadwalnya. Yang lebihnya, mohon maaf apabila penjelasannya agak berundet, tapi ya saya berharap teman-teman dapat paham bagaimana cara membuang sampah di Jepang. Ya, yang pertama itu cuma kalian harus tahu jadwal-jadwal membuang sampah. Teman-teman juga harus tahu jenis-jenis sampah dan juga teman-teman itu harus membeli plastik sampah yang tepatnya. Itu doang. Dan jangan lupa kalau misalkan teman-teman lagi keluar apartemen juga, teman-teman harus membuang sampah pada tempatnya dan juga pada jenisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.